Kalau flop di Milan, gue ngeliat spesifik Chukwueze bang. Iya. Karena belum. Dia sebenarnya job desk-nya sama dengan posisinya si Mesias. Bukannya dia di hire dibawa ke Milan buat menempati sebuah posisi baru atau misalnya pola baru yang dimainkan. Ini benar-benar dia harusnya dari kanan cutting inside, placing kaki kiri. Gitu aja sebenarnya job desk-nya dia. Tapi kalau di Napoli masih Lindstrom, mungkin gue tambahin satu idola gue di Udinese, Lorenzo Luca. Sampai saat ini baru satu gol dan banyak membuang peluang-peluang yang besar gitu menurut gue. Lorenzo Luca layak dimasukkan sebagai flopest player. Ekspektasi yang tinggi ya. Iya, termasuk saya berekspektasi tinggi. Nah, Ya mungkin Jan Bisek itu ya, dia belum dapat menit bermain yang banyak, baru main kalau nggak salah di pertandingan pertama dan kedua. Dan yang pertandingan kedua itu dia nggak perform. Dia banyak kesalahan, salah mengantisipasi, man markingnya kurang. Jadi mungkin menurut gua dia agak masih kurang dan harus diberi kesempatan. Mungkin dipinjemin dulu ke beberapa tim Serie A yang papan bawah lah ya, biar dapat jam terbang yang lumayan. Kalau buat gue Daichi Kamada, karena gini. Untuk Lazio ya? Untuk Lazio, karena digadang-gadang untuk jadi pengisi posisi dan role-nya Sergej Milinkovic-Savic, tapi dia nggak bisa deliver. halo Tifosi, welcome back tentunya hanya di Pinball, opini football bersama saya dengan Bang Botak di sini, di mana di Pinball kita akan membahas tentang persepak bolaan Eropa, dunia, dan tentunya the beauty of Serie A. Nah, kita tidak perlu berlama-lama karena di episode kali ini kita akan membahas berita informasi yang sangat menarik. Dengan narasumber yang menarik juga, karena memang cuman itu aja ya narasumbernya ya. Nggak ada yang berbeda ya. Dari sini ada si Kuning. Si Kuning saya tetangganya Canatip Songkrasin ya saya. Timnas Thailand. Tiba-tiba udah jadi Thailand, dia dari Bayangkara FC, bisa jadi udah segala macem ya. Kalau menurut gua dia ini agak sedikit kayak lumba-lumba Bang ya. Di mana dia nongol di situ? Baru Saya Reza, Manchester City non-karbit. Oke, luar biasa. Udahlah, kalian sebelah sana kalian udah nggak. Sawadika. Bara, Vicentius, Wih, ya. Junior. Vinicius. dong. Nah, baru ada. Ini liga apa nih? Liga Korea atau liga apa? Ini Yuto Nagatomo, Oh, Yuto Liga Jepang ya. Memang dia sudah terinspirasi dari kakek Sugiono karena dia udah pakai kostum seperti itu. Karena di episode 2 tadi kemarin ada sesuatu yang menegangkan karena itu dia pakai baju Jepang ya, identik. Nah, sekarang kita akan membahas sesuatu yang menarik ya. Ini kan lagi libur kompetisi karena ada international break ya. Nah, kita akan bahas ini Serie A yang sudah memasuki pekan ke-8 yang udah usai ya. Nah, kira-kira dari perjalanan dari pekan ke-1 dan ke-8 ini ada pemain yang flop dan pemain yang top chair nih. Iya, nah, betul. kita akan membahas nih pemain rekrutan teranyar klub-klub Serie A, klub-klub papan atas ya, kalau papan bawah nggak usah dibahas. Iya. Klub-klub papan atas yang rekrutan teranyar. Kita bahas dulu yang top chair. Dari Rangga untuk Napoli. Boleh. Spesifik kali ya bahas di pemain yang bersinar di musim ini buat gue. Untuk Napoli. Untuk Napoli spesifik buat gue sih masih Kvaratskhelia, biarpun di 3-4 pertandingan awal agak bisa dibilang masih ngedrop lah ya, agak ngedrop. Bang, rekrutan teranyar. Oh, rekrutan teranyar. Kalau ke Kvaratskhelia tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Ya udah Nathan berarti jawabannya. Kan rekrutan teranyar Napoli siapa sih? Nathan sama siapa sih? Kayuste, Lindstrom. Lindstrom. Kayuste di pertandingan pertama ngasih penalti buat musuh. Lindstrom kayak inilah, kayak tukang cuci ya, nggak kelihatan gitu adanya di belakang terus gitu, cadangan. Kayaknya dia takut kesetrum. Iya, makanya. Dan kalau ngomongin Nathan, spesifik Nathan juga baru 4 kali pertandingan. Tapi memang... Tapi grafiknya bagus. Tapi 4 kali dengan 1 kali champion. Tapi buat gue permainannya solid, biarpun banyak kebobolan, tapi selalu di sisinya Ostigard sebenarnya. Bukan di dia. Nathan itu permainan cukup impresif kalau kata gue. Masih memenuhi ekspektasinya ADL maupun pendukung Napoli karena dibeli juga nggak mahal, seingat gue 8 atau 9. Jadi 8,5 juta. iya, jadi nggak terlalu mahal untuk pemain rekrutan dari pemain muda dari Brazil. Buat gue sih ini masih living the expectation lah. Jadi buat gue sih masih oke lah. Tapi Nathan ini bukan dari Liga Prancis. Bukan. Brazil. Liga Brazil. Brazil. RB Bragantino ya. Nah, itu iya, namanya. Betul, dari Red Bull juga, ya. betul. Tapi dia sangat muda loh, umur 23 ya.
21-22 sih ingat gue. Ya, luar biasa. Tapi memang kalau gue lihat sih memang ini pemain ini boleh menunjukkan grafik yang sangat menarik ya. Iya, Dia bisa berkembang lebih jauh lagi di Napoli. Semoga ya. betul. Nah, gue nggak tahu nih, ini fans City gue mau bahas apa sementara gue bahas Serie A. Ya? Tapi nggak apa-apa lah. Dari Reza sendiri, kira-kira ini pemain, gue pengen bahas pemain rekrutan teranyar daripada Lazio. Yang ditembak langsung. Dikasih Tahu bajunya biru. Ditembak. Dikasih tidak sesuai briefingan kali ini juga sama ya. Tunggu, itu sebuah jebakan. Kenapa terlalu melotot? Castellanos bagus Iya, ntar dulu Castellanos. jangan dijawab itu gue tahu. Iya. Aduh, Ya, bang, itu Lazio nggak sesuai siapa? briefing bang. Nggak apa-apa, Dua kali jangan bang saya briefing ya. dijebak. Lu digaji di sini untuk Oh, iya. sesuatu yang spontan. Siap Ya? Kalau gitu, Castellanos itu bermain bagus. gitu. Betul. Itu Dia pemain bisa- Spanyol kan? Pemain Spanyol bisa menggantikan Ciro Immobile yang kemarin di Giornata 8 membobol gawang lawan ya, membobol gawang Atalanta. Lazio lawan Atalanta, Iya. betul. Ya itu. Mungkin kalau misalnya yang paling top notch ya. Kalau tadi kan jangan ngebahas dari klub kecil ya Bang ya. Tapi menurut gue ini bakal jadi rekrutan klub besar nantinya. Entah itu di Italia atau di non Italia. Gue suka striker Lecce, Nikola Kristovic itu. Maaf kalau saya salah nyebutin. Oh iya, dia memang bagus. Dia lagi bagus dari 7 game itu dia 4 gol kalau nggak salah. Iya. Terus ya ada kartu kuning lah, tapi itu juga menjadi salah satu pemain yang menurut gua rekrutan baru di Liga Italia baru kali ini, tapi dia udah bisa menunjukkan tajinya gitu. Jadi ya siap-siap aja sih. Gitu. Ya, kalau menurut gue sih sebenarnya oke juga. Tapi untuk Tati Castellanos itu prospeknya bagus. Masih untuk panjang lah. yang striker Lecce itu, yang penting dia jangan jadi seperti Christoph Piatek. Ya, Oh iya, sama bener nama sih, ya. bener sih, bener, Waktu bener, digadang-gadang si pum 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 ini direkrut oleh Milan dari Genoa, bukan jadi pum pum pum, jadi pem 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 gitu ya. Nah, sekarang untuk dari ya mau sebut apa dia? Ya, memang dia Milan. Ya udah, rekrutan teranyar yang sukses di Milan. Pakai bahasa Thailand atau bahasa Indonesia, Bang? Kita yain aja, kita yain dulu coba Thailand. Bahasa Depok. Bahasa Depok. Dari Milan ya. Bahasa Depok gue bingung apaan. Betawi. Yang untungnya ada beberapa nih Bang bagusnya untuk Milan ya, yang untuk musim perdana di Serie A. Gue lihat ada kalau dari statistik yang menghasilkan gol tentunya pasti Pulisic. Betul. Tapi kalau permainan kita juga bisa lihat Reinders pun mainnya bagus. Jadi gue ngeliat dua ini atau plus 3 paling si RRC lah. Iya. Tapi 1 dan 2-nya ini Pulisic dan Konsisten. Reinders. Tiziani. Iya. Tiziani. Dan pastinya yang baru-baru ini Yunus Musa Musa. juga mantap. Itu sih Bang, gue suka. Oke, luar biasa. Dia simple loh, padat dan berisi. Gua nggak tahu apakah dia memang simple, dia pengen memadatkan atau memang cuma sampai di situ dia. Tadi katanya 3 menit doang. Iya, sorry. Episode ini 10 menit kalau nggak salah. Kok sekarang lu pakai baju Milan di situ? Iya. Nah, memang sih sebenarnya gua sebagai fans Milan, gua mungkin menggarisbawahi 4 pemain ini ya, yaitu Pulisic, Tijani, Loftus-Cheek dan Yunus Musa. Ya. Baru ada si Okafor yang sudah mencetak 2 gol. Ya ini rekrutan anyar yang memberikan dampak yang cukup instan, cepat ya di per sepak bola Serie A di Milan. Apalagi mereka datang dari liga yang berbeda ya. Satu dari Liga Belanda, satu dari Liga Inggris, satu dari Liga Jerman, satu dari Musa Spanyol, dari Musa Spanyol. Iya. Musa Spanyol Austria. dari Valencia ya Luar kalau nggak biasa. salah ya. Valencia. Nah, sekarang nih kita akan membahas kepada Inter, yaitu rekrutan teranyar Inter yang bersinar musim ini siapa? Iya, kalau secara statistik Ya, jelas Thuram. Marcus Thuram ya. Dia dari 8 pertandingan kalau nggak salah 2 gol 4 atau 5 assist gitu ya. Ya, jadi kalau dari secara statistik yang paling kelihatan emang Thuram. Cuman di samping itu ada juga Benjamin Pavard ya yang Inter beli 30 juta. Memang ekspektasinya tinggi banget ya. Maksudnya ya dia pemain berlebar juara di Munchen juga treble. Jadi ekspektasi kita tinggi dan sejauh ini sih memang bisa kalau gue bilang cukup memenuhi ekspektasi lah. Jadi di lini pertahanan Inter jadi semakin tenang walaupun kemarin kebobolan 2 gol juga ya mungkin ada andilnya dia juga salah mengantisipasi bola. Cuman kalau kita secara overall 10 pertandingan di plus sama UCL dia masih oke gitu dan nggak flop. Jadi 2 pemain itulah Thuram dan Benjamin Pavard. Gue mau nambahin boleh nggak Bang? Kalau buat Inter, buat gue yang top notch-nya kalau di mata gue, Jan Sommer sebenarnya. Dan Umar ya. Itu. Bisa menutup kehilangan Itu dari Iya, itu terbaik itu. Samir Handanovic ya. Iya. Dan Onana. Iya, Ya, tapi kalau Jan Sommer sih memang
Ya kayak dia udah masuk di defense Inter aja. Jadi kan kiper tergantung defense-nya juga kan. Iya, benar Tertutup sih. oleh bukti Onana di sana juga walaupun Bagus kan? Di kota Manchester ya. Di kota Bagus Manchester. dibully maksudnya. Bagus ya. Iya, Sommer juga oke. Justru yang beberapa episode awal kita sempat bahas Marco Arnautovic, gue pernah bilang kan, ya sejauh ini ya kontribusinya baru 1 assist di game pertama dan nggak kelihatan karena dia jadi pemain cadangan doang, substitution masuk ke 20 menit terakhir dan sekarang cedera, ya makanya belum kelihatan lagi nih kontribusinya. Nah kalau gue mungkin mau tambahin karena kan nggak mungkin nggak adil kalau kita cuma bahas sampai di Milan. Nah gue pengen bahas tentang rekrutan anyar dari Roma. Dimana ya kita harus akui bahwa rekrutan mereka yang paling anyar, yang paling luar biasa ya Lakaka ya. Mencetak berapa gol ya? 4 atau 5 sih? 4. 5 gol. Dan memang impact-nya sangat luar biasa buat Roma. Awal-awal dia masih menyesuaikan, tapi sekarang agak sedikit mengerikan ya. Baru mungkin di Atalanta sendiri sama Fiorentina. Ini rekrutan anyar dari Atalanta dan Fiorentina ya belum maksimal. Charles de Ketelaere yang awal-awal bagus, ini agak sedikit melempem. Kalau di Fiorentina rekrutan anyar mereka justru Enzola ini baru 1 gol ya. Menurut gue Parisi lah yang yang paling grafiknya paling bagus. Nah, untuk di Fiorentina ya itu ya. Parisi. Oke. Nah, sekarang menurut gue tambahin 1 lagi. Ada yang lupa. Retegui. Oh iya, dari Genoa. Itu biarpun tim papan tengah tapi layak diakui lah bahwa musim pertamanya di Serie A langsung nyetel, nyiptain gol juga. Jadi ya menurut gue layak diapresiasi. Dan juga kalau soal Retegui ini memang karena klub bawah kan, tapi memberikan dampak yang sangat bagus ya. Sama si Gudmundsson, Albert? Gudmundsson dari musim lalu ya? Dari musim, dia 3 dari musim. Serie B ya? Iya. Oh oke. Nah, sesudah kita bahas rekrutan anyar yang bersinar, sekarang kita masuk kepada rekrutan anyar yang flop alias mendem. Kalau kalian dengar speaker bunyinya modok. Ini pemain-pemain rekrutan anyar hampir semua klub ini kayaknya ada yang mendem nih ya. Ada. Kita langsung kepada itu yang songkraci sangkraca. Ya, silakan kasih Tulang komentar. lalang. Kalau flop di Milan, gue ngeliat spesifik Chukwueze bang. Iya, Karena belum. Dia sebenarnya job desk-nya sama dengan posisinya si Mesias. Mesias. Bukannya dia di hire dibawa ke Milan buat menempati sebuah posisi baru atau misalnya pola baru yang dimainkan. Ini benar-benar dia harusnya dari kanan, cutting inside, placing kaki kiri. Gitu aja sebenarnya job desk-nya dia. Tapi dan dia di Villarreal dengan sebegitu tajamnya dia ngegolin dan juga permainannya bagus, di timnasnya juga begitu. Tapi ketika di Milan dan dengan label harganya yang agak lumayan 20 juta ya. 27 malah. Iya, itu malah lebih lagi ini gagal memenuhi ekspektasi sebagai gue pribadi melihat rekrutan baru Milan yang dari luar Serie A. Sampai pekan ke-8 kan? Sampai pekan ke-8. Ternyata belum ada impact apa-apa. Iya. Ya. Untuk Napoli sendiri? Justru gue pengen bahas masalah Lindstrom karena balik lagi pembelian yang lumayan, sebenarnya pinjaman opsi pembelian 20-an something. Dia dari mana dia? Dia itu gue agak lupa, dia dari Liga Bukan dari Jonggol dia jalan Jerman sana. kalau nggak salah. Waduh, kenapa dari Jonggol? Hartap. Waduh. Harimau Tapanuli. Ya ampun. Iya, problemnya memang dari Rudi Garcia hampir mirip sama kayak Spalletti bahwa dia nggak mau mengganti winning team, padahal kelihatan di beberapa pertandingan juga Politano nggak terlalu perform, tapi nggak pernah dikasih kesempatan Lindstrom untuk datang dari menit awal. Tapi nggak bisa disalahin sepenuhnya salah Lindstrom karena memang dia nggak pernah hadir sebagai pemain starter ya. Kalau dikasih main 20-30 menit terakhir ya pasti akan belum kelihatan lah secara potensi gitu. Jadi buat gue sementara kalau di Napoli masih Lindstrom, mungkin gue tambahin 1 idola gue di Udinese, Lorenzo Luca. Sampai saat ini baru satu gol dan banyak membuang peluang-peluang yang besar gitu. Menurut gue Lorenzo Luca layak dimasukkan sebagai dengan flop player. ekspektasi yang tinggi ya. Iya, termasuk saya berekspektasi tinggi. Nah, kalau dari dari Reza
Kira-kira pemain flop dari Atalanta siapa? Pemain flop dari Atalanta itu Untung masih Atalanta. belum belajar lagi ini dia beli siapa itu Atalanta kan. Nggak gitu briefingnya Bang. Ini kan flopnya kan hasil research sendiri kalau Terus oke. dibenci itu ya. Komentator ya. Gue emang digoreng ini gue digosok-gosok ini. Kacau banget. Sedih. Kalau dari Atalanta itu pemain yang flop itu ya Charles De Ketelaere Bang. Kontroversi banget Bang. Udahlah. Kalau dari gua, ini pemain paling flop yang seriusnya jawabannya adalah pilihan gua tuh jatuh kepada Daichi Kamada. Karena kenapa Daichi Kamada? Karena Itu Lazio, Bang. iya, Atalanta nggak tahu Bang. Atalanta belum belajar. Skamaka gimana Skamaka? Skamaka tapi sampai Benfica sekarang masih baru oke. juga. Iya, tapi dia dengan dia kan lawan Lazio nggak bagus kok. iya Iya. dan maksudnya dia kan baru striker sembuh dari dengan cedera. ya tradisional lah gitu. Ekspektasi tinggi. Iya, tahu. Tadi briefingannya itu pemain yang nggak dari seri A datangnya gitu. Yang saya pelajarin ya Skamaka dari West Ham. Wah, nggak ngerti. Ayo lo, Skamaka itu kan Ayo lo. sebelumnya udah pernah main di Italia. Ya, ini Bang Bot sih nggak ngerti nih Karena Bang Bot itu nih. kalau lagi podcast Serie A jangan pakai Manchester City. Tahu. Josko Gvardiol kalau gitu Bang. Nah, paling flop. aneh. Nggak lanjut. Nah, Lanjut ya. Kalau buat gue Daichi Kamada karena gini. Untuk Lazio ya? Untuk Lazio karena digadang-gadang untuk jadi pengisi posisi dan role-nya Sergej Milinkovic-Savic tapi dia nggak bisa deliver. Deliverynya dia itu bermain bagus waktu menang lawan Juventus. Napoli ya. Juventus kalah. Yang lawan Napoli 3-1 kan nggak salah. 2-1 cetak yang gol, dia cetak gol. Nah di situ habis itu gue sering banget ngeliat Daichi Kamada itu kalau main dia ini Bang kayak nggak happy gitu loh. Kayak nggak happy kayak dia tuh kayak either gestur-gesturnya tuh ya marah ke teammate-nya gitu atau yang kayak nggak di ngertiin gitu harus passing bola kemana. Jadi itu sih kalau buat gue Daichi Kamada. Tapi kayak problemnya gara-gara bajunya kegedean ya. Bajunya segini terus kan. Iya kayaknya dia nggak happy gara-gara bajunya kegedean. Kayaknya dia marah sama tukang jahitnya. Iya, Lazio. beda sendiri dia. Nah, Kitman. sekarang kalau seandainya dari Inter nih, yang flop itu, kayaknya agak susah nih rekrutan anyar dari Inter. Iya, karena maksudnya dibelinya murah, pinjaman, jadi ekspektasi kita juga nggak terlalu macam-macam tinggi. gitu Iya. loh. Paling tapi kalau kita mau ambil salah satu, ya mungkin Jan Bisek itu ya dia belum dapat menit bermain yang banyak, baru main kalau nggak salah di pertandingan pertama dan kedua, dan yang pertandingan kedua itu dia nggak perform. Dia banyak kesalahan, salah mengantisipasi, man markingnya kurang, jadi mungkin menurut gua dia agak masih kurang dan harus diberi kesempatan, mungkin dipinjemin dulu ke beberapa tim Serie A yang papan bawah lah ya biar dapat jam terbang yang lumayan. Apalagi kedatangan Benjamin Pavard kan makin inilah ya, makin susah dia dapat menit bermain. Jadi Benjamin Pavard, backupnya Darmian. Terus kalau kiri Bastoni, si Acerbi juga bisa di kiri. Tengah juga Acerbi sama De Vrij bisa ganti-gantian. Jadi susah dia dapat menit bermain. Mungkin bakal main di Copa doang. Tapi kalau misalnya selain si Bisek, gua mau nyebut pemain baru rasa lama. Alexis Sanchez. Stefano Sensi. Oh iya ada dia ya. Ya itu gue suka banget sama main itu dari musim pertama dia datang ke Inter, oke banget. Nah sekarang ini gue bilang flop kenapa? Karena dia cedera. Nah cederanya itu bukan pas lagi main, cederanya pas lagi latihan. Jadi ya harapan gue sih di musim ini dengan Inter gak datangin Samardzic, terus gelandangnya juga cukup maksudnya ada 7 ya sama Klaassen. Jadi gue harap dia bisa jadi substitution yang bisa menyegarkan pemain-pemain, bisa rotasi biar lebih banyak gitu. Ternyata dia malah berkutat dengan cederanya lagi-lagi dan ya udah dia emang julukan naik kaca, jadi ya gua nggak ekspektasi juga dia bisa memberikan dampak lebih bagus setelah ini. Oke. Nah, ya itulah pemain-pemain flop ya. Sebelum kita lanjut ke pemain flop dari Juventus maupun Roma, aus, minum. Semoga yang datang ini lebih seksi dari episode kemarin. Iya. Mana minumannya? Ayo set. Kok boleh di sini? Mana minuman? Boleh di sini. Lo tau nih iklan apa nih? Lastrada. Oh bukan ya belum. Lagi nendang ke Mister Gawang nih bang, kalau nggak salah bang. Lastrada di ini. Super Soccer. Iya. Oh iya. Makasih ya. Grazie. Grazie.
La Strada di Calcio. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas sampai di Inter. Nah, gue pengen bahas untuk Roma sedikit aja mungkin. Roma itu bagi gue sampai sejauh ini yang paling flop itu adalah bek kanannya mereka. Si Kristensen yang direkrut dari Leeds United. Bagi gue itu nggak in banget sampai akhirnya kemarin ya Mourinho akhirnya memakai lagi si Castro. Nah, untuk pemain-pemain lain bagi gue pribadi Ndika udah mulai in. Auror juga udah oke, jadi nggak ada masalah. Sanchez sama Paredes juga udah aman. Nah, mungkin di Juventus nih agak bingung nih. Dia nggak ada pemain. Nggak banyak yang paling dibeli. rekrutan yang paling anyar yang paling flop ya sebenarnya ya Cambiaso. Cambiaso betul. Biarpun dia juga sebenarnya pemain dia di Genoa tapi sebenarnya bagus di Genoa ya. Di Genoa dia bagus. Nah, tapi ya sekali lagi ya inilah pemain-pemain yang memang nggak terlalu maksimal di klubnya. Nah, setelah pemain-pemain flop ini, kita akan masuk ke pembahasan pemain muda yang paling menonjol sampai pekan ke-8. Nah, sekarang kita langsung kepada Brother Rangga dulu. Pemain-pemain muda yang gue pengen bahas, ini adalah pemain-pemain muda dari klub-klub ya kita ya. Contoh, dari Juventus. Atau dari Napoli. Dari Napoli dulu kali ya. Napoli. Ya sebagai teman Terasil Dangda ya, gue harus bilang sih bahwa ya Kvaratskhelia tadi balik lagi ke awal. Menurut gue masih jadi pemain dengan performa terbaik lah ya, biarpun banyak yang meragukan di awal musim, apalagi dari Maret belum golin. Tapi kan udah mulai kelihatan ya di 4 pertandingan setelahnya dia keluarin performa terbaiknya gitu loh, bahwa dia jadi pemain pembeda gitu, bisa ngelakuin passing, banyak lewatin pemain-pemain back lawan gitu. Buat gue di Napoli sendiri, Kvaratskhelia masih jadi pemain dengan performa terbaik lah, pemain muda lah ya. Dengan usia 22 tahun. 22 tahun, betul, dengan dibeli murah juga. Jadi buat gue ini berapa sih dia dibelinya? 10 juta. 10 juta. Beruntungnya luar biasa. Sangat beruntung gitu. Tapi mungkin gue tambahin satu lagi, ini mungkin dari musim lalu lah ya, si Llorente ini juga sempat diisukan mau biarpun nggak muda-muda banget ya, 24 udah masuknya udah di luar 23 biasanya 23 ke bawah. Tapi dia 2 musim terus juga menggantikan perannya yang dibeli sama Atalanta, pemain sayapnya juga siapa namanya? Jeremy Boga. Dia menggantikan perannya dengan cukup baik dan waktu itu di awal musim sempat disuit mau ke Napoli, tapi ya mungkin dia lebih cocok dengan skemanya Sassuolo. Ya buat gue cukup oke juga kok dia. Nah, dari Reza Rahardian. Saya sama lagi sama Rangga, pemain personal favorit saya Lauriente gitu. Dia mainnya enak ditonton, determinasinya tinggi. Habis itu walaupun memang secara statistik dalam artian di sini tuh assist dan gol ya, nggak tinggi bang. Tapi memang permainannya dia itu yang determinasinya tinggi itu benar-benar ngebuka ruang untuk teman-temannya sebenarnya di situ. Berardi juga bisa bermain lebih lepas gitu, maksudnya dengan passing-passingnya walaupun jauh nih kanan sama kiri. Tapi yang di depan tuh si striker Sassuolo, aduh lupa lagi gua. Pinamonti. Itu juga bisa lebih perform lah, lebih nyaman untuk stay di kotak penalti gitu. Itu sih. Nah, dari Bara sendiri untuk Milan. Milan yang kategorinya U22 atau U23 sih sebenarnya rada sulit buat banyak. Yang maksudnya yang ini Bang, apa namanya, kalau si Pulisic kan udah 24 yang konsisten mainnya ya, karena Thiago kan sempat beberapa kali diseratkan juga. Tapi memang si Thiago dan Pulisic ini gue rasa paling menonjol di kategori mudanya Milan, karena kalau mudanya yang di bawah 20 si Bertesaghi sama Luka Romero belum dikasih jam terbang sih, jadi nggak bisa seperti Pato ketika awal-awal dulu masuk. Kalau dari Inter. Iya, apalagi Inter juga paling muda mungkin Aslani dan Bisek itu ya. Cuman kalau kita lihat Aslani, dia memegang beban yang sangat berat. Maksudnya sebagai pengganti Calhanoglu, role-nya dia nggak mudah gitu. Dan menurut gua sejauh ini belum terlalu berhasil, cuman nggak terlalu gagal juga. Jadi masih so-so aja. Kalau kita lihat di tim-tim Serie A lainnya, tadi kan Reza nyebut si Kristovic itu main Lecce, dan karena Lecce juga mainnya main muda juga kan. Tapi gue lebih lihat main Lecce bagus-bagusnya secara kolektif gitu, aktivitas. Kalau secara individual gue masih belum lihat yang terlalu oke. Justru gue yang menurut gue player to watch musim ini ada 3 sih untuk tim lain. Maksudnya ada ya di Roma ada Eduardo Bove, dia dari musim kemarin udah bagus.
Dan musim ini kayaknya lebih dipercaya lagi, apalagi setelah Cristante mainin di back. Jadi ada space buat dia si Bove di tengah. Jadi mungkin akan lebih dimainin lebih sering lagi. Terus kedua ada Fabiano Parisi yang dari Empoli di Fiorentina. Dia menggantikan beberapa pertandingan terakhir dia menggantikan posisi Cristiano Biraghi dan cukup oke juga. Udah 1 assist kalau nggak salah. Dan yang terakhir ada Lufombo itu yang dari yang main Cagliari ya. Dia eksplosif banget, larinya kencang, merepotkan lawan Inter ketika lawan Milan juga ngegolin. Jadi player to watch. Cagliari kan? Iya. Jadi pemain muda yang player to watch buat gua musim ini sih ada 3 main itu. Tadinya mau nambahin Rovella, cuman Rovella di Lazio ternyata kurang banget. Padahal di Monza kemarin oke. Mungkin gue tambahin 2 kali Bang. Di sisi back kirinya Hellas Verona tuh lumayan menjanjikan. Jesper Doik ya? Jos Doik sama Terracciano Oh, yang pemain muda. Terracciano Nah itu salah satu pemain yang kalau kita tonton mainnya bagus, tapi ya gak terlalu banyak diomongin orang, dan dia juga masih pemain muda kan. Jadi menurut gue ini 2 persaingan di back kiri ini justru menurut gue penasaran siapa yang bakal jadi pegang starternya sih. Gitu. Nah kalau gue pribadi sebenarnya selain ya Kvaratskhelia, gue udah nggak terlalu mau bahas lebih karena dia udah bukan kejutan lagi karena memang dia udah peak performance dan musim lalu. Gue sih sebenarnya satu, ini Matias Sule ini yang mantan Juve ini grafiknya oke, sebenarnya sih kayak Rovella ini juga sebenarnya masih oke. Cuman kalau gue lebih condong ke maaf. Jadi kalau gue pribadi, gue lebih condong pengen ngelihat bagaimana grafik seorang pemain mudanya Milan, yaitu Lorenzo Colombo yang di Monza. Ya. Baru si Lucas Baldanzi yang ada di Empoli. Yang lagi timnya lagi drop yang, banget. Drop sama siapa? Ini strikernya Bologna. Sergi dua. Iya, itu. Ini 3 sih sebenarnya sama Samuel Iling Junior ya Juventus ya. Ini adalah pemain-pemain yang menurut gua sebenarnya sama pemain Turkinya yang di Juventus juga yang gelandang nomor 15. Yildiz. Nah, ini ada pemain-pemain yang sangat-sangat menjanjikan. Kalau soal kayak Malik Thiaw kan mereka dia udah diorbitin kemarin. Nah, kalau di Milan sih sebenarnya ya itu, sebenarnya Luca Romero sama Marco Pellegrino, ya back dari bahkan Marco Pellegrino ini sadis loh, nggak dimainin Milan tapi dipanggil tim nasional Argentina. Iya, dia masuk ke tim nasional Argentina karena memang dia punya prospek yang sangat bagus sebenarnya. Jadi kita mungkin ya akan melihat lagi hadirnya pemain-pemain muda di Serie A di pekan-pekan selanjutnya. Tapi untuk sejauh ini sampai pekan ke-8 pemain-pemain inilah yang kita bahas yang menonjol ya. Mungkin kalau ada supporter tifosi yang pengen menambahkan, kalau ada pemain-pemain yang mungkin sempat kita tidak bahas, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin ada tambahan juga ya. Backnya Atalanta, Scalvini sama siapa back kanannya mereka? Sopi. Bukan ya. Emil Holm dari Spezia. Dari Spezia. Nah, itu bagus-bagus juga. Jadi tifosi terima kasih ya sudah menyaksikan episode kami yang sangat luar biasa kali ini. Kalau ada kritik dan saran ataupun ada kurang-kurang dari kami, mohon maaf ya. Support terus ya Pinball ini biar semakin makin luar biasa karena kami butuh dukungan dari para tifosi semua ya. Kami butuh semangat dari kalian. Kita juga membahas ini karena kita bersemangat untuk menghibur kalian ya, memberikan informasi ya. Udah diganti nih. Thank you tifosi yang sudah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan episode terbaru dari Pinball. Jangan lupa follow Instagram dan akun TikTok dari pinsport.com untuk berita olahraga ter up to date yang sudah disiapkan oleh tim. Gua Aldi ya. See you di episode selanjutnya ya. Bye. Ciao.